Selamat siang, Mas. Ya, selamat siang, Mbak. Boleh perkenalan dengan Mas siapa? Terus dari mana? Nama saya Juli, saya dari Kopi Sapangin Tegalmoyo. Kabupaten Klaten ya, Mas ya? Iya, Kabupaten Klaten. Ini Mas Juli ya, Mas ya? Iya, Ya, Mas Juli ini kan seorang petani kopi ya, Mas? iya. Ya. Boleh diceritakan awal mula kok bisa bertani kopi itu dari mana dan sudah berapa lama mungkin Mas Juli? Kalau untuk memulai bergelut di bidang kopi itu kita baru di 2017. Jadi di 2016 itu ada teman juga yang datang ke sini. Nah, itu melihat potensi kopi yang ada di sini. Nah, itu ketika memang mau diolah terus dirawat dengan benar, nanti akan ada hasil yang lebih. Nah, mulai dari situ akhirnya ada teman juga yang datang ke sini. Nah, juga melihat potensi kopi yang ada di sini karena masih masih ada 1-2 itu yang sisa tanaman di 2000-an waktu itu. Nah, setelah itu di 2017 akhir, nah itu temen itu bawa teman-teman komunitas kopi datang ke sini nontonin potensi kopi, terus akhirnya ngadain acara Kopi Tubruk Nusantara di Sapu Angin. Nah, waktu itu bareng sama acara itu, nah itu juga diadakan nanam kopi itu sekitar 1.500 batang itu bersama naungannya. Nah, mulai dari situ kita teman-teman Kopi Sapu Angin akhirnya mulai berproses dan sekalian jalan, nah itu kita juga bikin bibit untuk ditanam di tahun berikutnya. Nah, mulai sekarang masih juga belajar untuk tanaman kopi, bagaimana cara merawatnya, terus bagaimana nanti prosesnya. Nah, tapi yang jelas itu kita masih dalam tahap belajar. Cukup lama ya Mas Juli ya, dari 2017 Iya. berproses mulai dari pembibitan sampai nanti perawatan penanamannya sampai bisa panen. Dan ini selama 2017 itu apakah pembibitan tanam pasca panennya juga memproses tidak Mas? Iya, jadi untuk menyetabilkan harga sih sebenarnya. Jadi teman-teman Kopi Sapu Angin itu berawal proses kopi juga di 2017 itu. Di 2017 kita belum punya pohon ini, belum punya. Jadi belum punya pohon kopi yang bisa dipanen. Jadi teman-teman Kopi Sapu Angin itu ngumpulin dari masyarakat. Jadi tanaman yang sudah ada ataupun tanaman sisa-sisa itu akhirnya sama teman-teman itu ketika udah masa panen, dia itu didatangin ke pemiliknya, mau kita beli, terus kita masih petik sendiri waktu itu. Nah, tapi untuk sekarang masyarakat juga udah mulai antusias untuk menanam kopi lagi. Jadi di tahun 90-an yang waktu itu harga kopi tidak sesuai, akhirnya banyak yang ditebang, tapi ternyata sekarang harga kopi juga mulai naik dan bisa dikatakan sesuai lah. Nah, akhirnya warga sekarang juga antusias untuk menanam dan juga merawat. Terus waktu kita proses itu sekarang juga udah diantar sama warganya, yang dulu kita mendatangin rumahnya untuk kita panen kopinya, terus masyarakat udah mulai sadar, jadi dia juga petik sendiri, lalu hasil petik atau hasil panennya itu dibawa ke tempat pengolahan Kopi Sapu Angin. Jadi teman-teman Sapu Angin ini memfasilitasi ya dari tantangan yang tadi Iya. dari harganya mungkin tidak stabil atau pasti itu, jadi dari teman-teman Sapu Angin mencoba untuk memproses pasca panennya biar nanti harganya juga lebih
stabil dan juga lebih tinggi juga gitu ya Mas. Iya, Wah ini luar biasa sekali ya teman-teman ya, dari teman-teman Sapu Angin ini kan benar-benar merawat kopi itu dari hulu sampai hilir, yang dimana dari mulai pembibitan juga sendiri, perawatan juga kreativitas sendiri, dan juga pasca panen pun sudah bisa memfasilitasi sendiri gitu ya. Iya, sekarang udah jadi panen itu ketika musim panen, nah itu juga teman-teman udah mulai proses, meskipun seperti tadi saya sampaikan kita itu masih belajar, karena untuk produksi kopi yang ada di Sapu Angin itu masih minim. Jadi per tahun itu kita baru bisa proses paling banyak itu di 3,3 ton itu per tahun. Nah, padahal untuk memenuhi permintaan pasar itu kita sebenarnya masih kurang gitu. Jadi untuk menambah produksi, terus untuk bisa mencukupi kebutuhan pasar, akhirnya teman-teman juga bikin bibit, terus juga menanam juga. Jadi ditanam untuk diri sendiri dan juga ditanam untuk masyarakat luas, khususnya Sapu Angin ataupun Tegal Mulyo pada umumnya. Itulah sebuah proses ya Mas ya. Yeah. Jadi yang awalnya kecil terus lama-lama meningkat lebih banyak lagi gitu. Yeah. Nah berarti kan begini ya Mas Yuli ya, petani sekitar Mas Yuli dan teman-teman kan berarti berproses benar-benar dari awal sampai akhir. Iya. Ya, kita tadi sudah mengulik dari awal sampai akhirnya. Nah ini kita masuk ke proses pertumbuhannya ya Mas ya. Nah selama proses pertumbuhan kopi itu, apakah tantangan terbesar yang Mas Yuli rasakan gitu, misalnya dari pertumbuhan tanaman seperti apa yang memang perlu ada tindakan untuk penanganannya gitu? Jadi waktu di 2017 itu tadi saya sampaikan bahwa untuk di sini itu udah ada tanaman kopi yang waktu itu barengan sama acara Kopi Tubruk Nusantara. Nah waktu itu saya sendiri itu kurang lebih nanam sekitar 100 pohon, tapi ternyata karena lahannya belum diolah waktu itu, akhirnya juga bisa dikatakan gagal tanam. Tapi kita coba lagi untuk nanam di 2019. Nah akhirnya ini tanaman yang 2019 itu udah bisa kita petik buahnya. Terus untuk tantangan juga masih ada hama juga waktu nanam. Jadi ada tenggerek batang, terus juga ada semut, ada wereng, mungkin ada karat daun. Nah itu beberapa itu juga udah kita rasakan itu. Itu sama seperti pas kita ya Mas ya, kita datang ke sini pertama kali itu kan melihat kondisi tanaman itu, salah satunya terkena tadi karat daun ya. Iya benar. Daunnya menguning, juga ada karat di daunnya, kemudian juga hamanya, Ada semut gitu tadi ya Mas ya. Kemudian kemarin kan Mas Yuli juga sudah mencoba ya Mas ya? Iya sudah menggunakan produk. Ya. Nah dari tantangan itu yang dirasakan Mas Yuli di tanaman kopi, apa manfaat yang didapatkan dengan penggunaan produk kita Mas Yuli? Sementara ini yang sudah kita lakukan untuk menggunakan produk ini, nah itu yang jelas terasa itu dari daun yang menguning ataupun karat daun, nah itu sekarang udah terlihat hijau, udah kelihatan pulih, dan juga tunas-tunas baru itu udah kelihatan cepat bertumbuh. Dan untuk hama seperti semut, seperti wereng, nah itu juga udah mulai berkurang. Jadi setelah kita menggunakan produk itu udah terlihat. Jadi meskipun nggak signifikan, itu memang yang jelas itu daun yang dulu terkena karat daun yang udah menguning itu sekarang udah mulai hijau. Terus tadi yang hama seperti semut, wereng itu mulai berkurang. Jadi memang nggak bersih 100%, tapi kita udah
merasakan bahwa itu udah ada perbedaan sebelum kita memakai produk ini dan juga sesudah memakai produk ini. Itu. Mas Juli sudah merasakan ya. Iya. Nah, dari segi penggunaannya Mas Juli ya. Jadi kan produknya ini kan produk organik ya, Iya. kan yang biological product. Nah, dalam pengaplikasiannya dari Mas Juli apakah ada kesulitan atau memang penggunaannya itu mudah seperti itu Mas Juli? Kalau sebenarnya untuk penggunaan sih mudah. Hanya saja kemarin itu sempat dari yang black turbonya itu. Nah, kita mau makainya itu kan belum jelas. Akhirnya kita masih tanya sama masnya yang dulu bawa produk sini. Nah, akhirnya ternyata gampang juga untuk mengaplikasikan black turbonya. Dan juga ketika mau pupuk itu meskipun untuk hama ataupun untuk nutrisi itu bisa dicampur juga. Jadi nggak harus sendiri-sendiri seperti pakai kimia. Itu jadi enaknya lebih bisa sekali pakai itu bisa beberapa produk dari misalnya dari hama ataupun dari nutrisi itu bisa dicampurkan, beda sama pupuk kimia gitu. Lebih praktis dan Iya. efisien ya Mas. Nah, jadi banyak sekali manfaatnya dan Mas Juli juga bilang wah mudah ya ternyata. Iya. Tidak sesulit itu mungkin kan orang mikirnya wah pakai organik ribet lah harus gini, tapi Mas Juli sudah membuktikan ternyata mudah ya untuk lebih mudah. Iya. Nah, Mas Juli kan ini produknya produk organik ya. Iya. Dan juga penggunaannya kan manfaatnya juga banyak dan tidak berbahaya dan dalam waktu jangka panjang pun juga tidak masalah. Ya mungkin petani-petani di sekitar kita kan masih awam sama produk organik ya dan masih merasa bahwa organiknya apa betul organik itu menguntungkan gitu. Mungkin dari Mas Juli ada tips atau saran dari petani yang lainnya untuk mulai bergerak untuk penggunaan produk organik Mas? Kalau untuk saran penggunaan pupuk organik yang jelas kita memang harus sabar karena enggak terus terang saja itu enggak seperti penggunaan pupuk kimia. Jadi bisa dirasakan misalnya 1 bulan itu sudah terasa. Tapi kalau untuk pupuk organik kita harus sabar. Terus nanti mungkin ketika pakai pupuk kimia itu 1 bulan kita bisa merasakan. Tapi kalau untuk organik itu mungkin di 1,5 bulan ataupun kurang dari 1,5 bulan, yang jelas itu 1 bulan lebih sedikit lah itu. Tapi kalau efek sampingnya saya yakin akan lebih bagus pakai pupuk organik karena bisa dikatakan gini, nggak ada efek samping lah nantinya. Tapi kalau kita pakai pupuk kimia itu udah jelas nanti tetap ada efek samping, entah itu buat tanahnya atau tumbuhannya sendiri. Dan yang pasti grade hasilnya hasil pertanian juga lebih sehat ya Mas? Iya benar. Jadi Mas Juli kan juga seorang petani penggerak khususnya di Tegamulya tadi ya Mas ya? Khususnya di Kopi Sapu Angin. Ya, Kopi Sapu Angin ini kan Mas Juli ini tergolong muda ya Mas ya. Mungkin juga bisa bagi tips buat petani-petani di seluruh Indonesia yang khususnya anak muda sekarang gitu, yang mungkin takut untuk bertani atau masih ragu untuk bertani. Mungkin ada tips atau saran penyemangat dari Mas Juli untuk anak-anak muda Mas? Kalau untuk penyemangat anak-anak muda itu mungkin gini. Jadi kenapa kita harus malu dengan bertani? Padahal kalau kita bertani itu termasuk pekerjaan yang mulia. Karena tanpa adanya petani, mungkin masyarakat ini malah nggak bisa makan. Karena kalau nggak ada petani kan nggak mungkin ada produk hasil makanan gitu. Jadi tetap semangat, jangan malu. Yang penting kita tetap berusaha untuk menjadikan ke depan itu lebih maju, lebih sejahtera dengan produknya sendiri gitu. Satu lagi nih Mas di akhir, kan ini pertanian kopi ya Mas ya? Yeah. Pastikan ada hasil yang didapatkan gitu ya dari bertani kopi ini. Keuntungan seperti apa yang didapatkan dari Mas Juli? Misalnya nanti beratnya sekian, hasilnya panennya berapa, terus menghasilkan berapa, apakah
seperti itu, Mas? Kalau saya sendiri itu bisa bicara itu lebih menguntungkan, karena yang sementara ini memang saya nggak terlalu banyak seperti yang lainnya. Kita tanam yang sempat kita hitung saja, itu kita baru belajar saja. Ini dari 18 batang kopi itu sudah menghasilkan hampir 2 kental ceri kopi. Nah, ketika kita panen dengan produk lain, misalnya sayur atau yang lainnya, itu mungkin di harga dari 2 kental kopi dengan lahan yang sama itu mungkin belum sampai dengan harga yang dihasilkan oleh kopi tadi. Jadi pertimbangannya kita tanam kopi 18 batang yang luasannya cuma sekitar di sekitar 15 kali 15. Nah, itu sudah menghasilkan 2 kental kopi. Tapi ketika kita nanam sayur mungkin itu kita di 15 kali 15 dengan hasil yang menengah aja, itu kita mungkin belum bisa mengalahkan harga kopi yang 2 kental tadi itu. Nah, itu salah satu insight juga ya buat anak muda biar Iya. tertarik juga, wah ternyata pertanian itu banyak yang bisa digali gitu ya, Mas Yuli. Mungkin itu kita ngobrol-ngobrolnya mengenai kopi. Iya. Ya, semoga kita bisa ngobrol lagi dengan topik yang lebih menarik dan Iya. lebih banyak Baik. lagi ya mengenai kopi ya, Mas Yuli. Iya, siap. Ya, terima kasih untuk waktunya. Ya, sama-sama. Ya, sehat selalu, Mas. Ya, Dan amin. semoga kopinya juga semakin sukses. Ya, amin. Nanti pertumbuhannya juga makin maksimal juga dengan menggunakan produk-produk dari kita. Iya, terima kasih. Terima kasih, Mas Yuli. Ya, Selamat sama-sama, sore. Mbak.